Hai, ketemu lagi sama Disti Anggra ini. Teman-teman, ini hari Selasa sekarang. Udah pulang kerja. 6:30 sekarang kita habis makan malam. Udah selesai semua. Udah bersihin meja. Kan di vlog sebelumnya aku cerita ya. Aku sama Ernst ke Utrecht lihat-lihat koper. Untuk persiapan nanti ke Jakarta. Ernst sudah beli online. Kita akhirnya beli koper yang hitam dan merah. Nih. Ini yang merah untuk aku. Jadi kita perlunya cabin bag ya. Kira jatuhin handphone. Sorry. Cabin bag buat di kabin, buat dibawa. Oke, lagi main dia. Nih akhirnya kita beli yang warna merah ini untuk aku dan yang hitam untuk Ernst. Nah ini sama kayak koper yang gede, satu seri. Terus ini agak sedikit lebih besar yang ini yang merah. Tuh ya, jadi tadi dikirimnya pakai box tuh. Cepet banget, baru pesan kemarin udah sampai lagi sekarang, cuman sehari. Ini bisa nge-charge tuh ada. Hey, I have 2 cables here. One's USB-C. Ya, ini bisa buat ngecas kamera. Terus tuh ini isinya ya biasa lah ya, standar warranty. Bisa digedein tuh. Bisa di-expand. Double zipper. Ya, jadi Samsonite ini emang merek yang bagus banget ya kalau buat koper, karena dulu juga aku kerja di pramugari itu semuanya kopernya Samsonite. Beneran kuat gitu ya, awet. Ini juga beli baru karena yang lama udah pada rusak. Itu pun udah kayak 10 tahun lebih kita pakai sampai akhirnya rusak. Kita happy sama merek ini. Pengennya sih beli Tumi ya, cuma mahal banget. Sayang karena sekarang udah gak sesering itu lagi terbang. Dulu zaman sering terbang pengen banget punya koper Tumi, tapi nggak jadi-jadi belinya. Sekarang kita beli Samsonite aja. Tuh ya, udah siap, tinggal diisi kopernya. Nah, udah 2 hari ini teman-teman banyak salju ya di sini daerah kita. Jadi tadi pagi dan kemarin aku antar anak ke sekolah, banyak salju. Terus aku bikin video nih, dia videonya. Ini masih banyak salju pagi ini. Gimana lagi bersihin mobil? Ngapain coba dia ngebersihin? Ini lumayan tebel tuh saljunya, ada kali 1 cm. Putih semua. Kita mau berangkat sekolah nih, aku sekalian ke kantor. Tapi Kirana mau mainan salju dulu. Udah sayang? Bijna, je ziet het toch? Kacanya aja sayang yang penting. Badannya emang nggak usah. Banyak saljunya hari ini. Habis ngantar Kirana sekolah. Tuh. Lumayan tebel. Banyak banget saljunya tuh teman-teman. Aku habis nganterin buku ke rumah opa oma Kirana. Di jalan juga masih pada putih-putih nih. Aku sekarang mau berangkat ke kantor. Harus pelan-pelan jalannya soalnya licin ya. Kalau di jalan-jalan dalam desa gini tuh masih banyak salju. Kalau di tol pasti udah nggak ada saljunya. Mohon maaf guys, lagi bikin vlog terus bos aku telepon. Ada yang harus ditanyain. Oke, jadi tadi aku cerita apa sih? Oh ya, banyak banget salju. Ini kayaknya salju banyak pertama di tahun 2024 ya. Jadi senang karena main juga. Besok juga katanya masih ada salju, tapi nggak tahu sebanyak apa. Kita lihat nanti ya. Nah, biasanya kalau malam ini sekarang udah jam 7 kurang. Kirana lagi mandi di atas, aku mau ikutan mandi sama dia. Terus abis itu kita istirahat, Kirana tidur. Dan karena ini hari kerja ya, dia harus tidurnya cepat. Jam 7, setengah 8 udah harus tidur. Biasanya jam 7 ke atas, jam 7.15, nanti setengah 8 dia baru tidur gitu. Kadang-kadang kalau masih aktif banget, masih bangun banget gitu ya, belum ngantuk, maksimal banget jam 8 gitu. Nggak pernah dia tidur di atas jam 8 kalau hari biasa. Soalnya entah susah bangunnya pagi-pagi. Gitu teman-teman ya. Jadi gitulah kalau misalnya pulang kerja itu kegiatan kita. Memang sibuk ya berdua kalau sama-sama kerja, tapi enaknya di Belanda ini kita bisa ngatur lah ya. Dan juga memang bersyukur ya kerjaan kita nggak yang strict harus jam berapa masuk, jam berapa pulang. Kita bisa atur gitu ya sendiri.
bukan berarti kita jadi males-malesan terus semena-mena, tapi kita bertanggung jawab sama kerjaan kita gitu. Kalau memang kayak hari ini kita setuju, karena aku bakal pulang biasa ya, jadi jam 5 tuh biasanya aku pulang. Ernst berangkat pagi ke kantor supaya dia bisa pulang lebih cepat gitu. Jadi pas aku pulang, Ernst sudah siapin makanan gitu, dia yang masak. Nanti gantian, besok misalnya aku berangkat pagi, aku pulang lebih awal gitu ya. Intinya mah diatur aja, karena nggak ada yang ngebantuin ya, nggak ada neni, kita nggak punya mbak juga. Kita sangat amat bergantung sama mertua gitu ya. Alhamdulillah mertua kita juga masih bisa dan masih mau bantuin. Kapan aja kita mau titip anak bisa. Banyak juga orang-orang atau keluarga di Belanda yang masukin anaknya ke penitipan anak setelah sekolah, itu juga ada, dan itu mahal banget. Jadi bisa aja sih kalau kita mau masukin anak ke sana. Bahkan dulu pernah ya karena ikutan BSO namanya, cuman sama omanya nggak boleh. Udah sama oma aja katanya, oma juga jadi temennya. Dan menurut oma gitu ya, dia masih gimana sih perasaannya, kayaknya kasihan katanya gitu, padahal nggak kasihan loh. Di penitipan anak tuh mereka main-main dan seneng banget, dan teman-teman sekolah juga gitu yang kenal. Tapi kata omanya udah di rumah aja. Jadi sekarang setiap kali aku nggak bisa jemput atau aku telat, pasti oma opa yang jemput, karena deket banget, tinggal jalan dari sekolah ke rumahnya oma. Oke, aku sekarang mau join ke kamar mandi teman-teman ya. Nanti mungkin aku lanjut lagi vlognya besok. Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Aku lagi ngecharge nih, lagi ngecharge mobil di pom bensin, dan sekarang ada, kalau kamu lihat di belakangnya, namanya Fastnet. Jadi ini adalah charging stations untuk mobil-mobil elektrik atau electric vehicles yang banyak banget di Belanda sekarang. Kalau sekarang rata-rata di setiap pom bensin itu ada pasti Fastnet namanya. Aku lagi ngecas sekarang karena tadi itu aku di kantor, pas lagi ke Heerenveen, kantor yang jauh ya dari rumah, yang 160 km jaraknya dari rumah. Pas aku ngecas seperti biasa gitu ya, ngecas terus masuk ke kantor karena kerja. Pas pulang, tiba-tiba aku pulang cepet kan ya, tadi mau pulang jam 2 supaya sampai rumah jam 3, setengah 4 gitu, bisa jemput Kirana berenang. Pas aku pulang, pas keluar masuk ke mobil, ngeberhentiin chargingnya gitu, mau ngelepasin kabelnya. Ternyata nggak ngecharge dong teman-teman. Jadi ada beberapa charging stations yang ada di kantor, dan yang aku pakai ternyata rusak. Ini udah kedua kali kejadian. Yang pertama di kantor yang di Grau, sekarang di kantor yang ini baru pertama. Jadi 2 kali kejadian selama aku kerja di sini. Nggak mau balik ke kantor lagi terus ngecharge. Jadi aku pilih jalan aja karena aku masih ada 40 km tadi. Aku akhirnya jalan dan menemukan pom bensin ini. Lagi ngecas sekarang udah 75%, dan aku mau tunggu sampai 90% lah ya, karena nggak pede gitu kalaupun udah lumayan banyak, tapi takut nanti macet ya di jalan, jadi mau aku penuhin aja. Toh juga ya udahlah, udah sore juga gitu. Kebetulan ya tuh rame banget. Ini aku ngecas di sini semuanya penuh. Tuh ada 4 charging point, 1, 2, 3, 4 semuanya penuh, orang-orang pada ngecas, dan itu udah antri di belakang aku. Jadi penuh banget tuh hari ini. Ya, jadi Belanda itu kalau lagi Eropa itu kalau lagi musim dingin dan banyak salju itu cantik banget teman-teman ya. Cuman emang kalau nyetir harus hati-hati karena jalanan licin. Kalau jalan tol itu biasanya udah ada yang ngasih garam ya, ada kendaraan khusus naburin garam di jalan supaya cepet meleleh airnya, jadi nggak licin. Tapi kalau di jalan-jalan kampung itu agak lama gitu, suka licin, jadi harus hati-hati. Aku sambil lihat takut ada mobil, harus tetap waspada gitu ya. Itu doang sih yang harus diperhatikan kalau lagi nyetir sambil kalau lagi bersalju ya, atau sebenarnya salju itu jelas, kalau salju udah tebal itu nggak apa-apa, tapi kalau salju yang masih tipis itu loh, yang masih ada jalannya, atau es, itu yang licin banget. Karena itulah ban mobil kita juga harus diganti ya, winter and summer tires. Jam 4.15 sekarang. Aku mau tunggu sampai dikit lagi untuk lanjutin perjalanan ke Del. Ini aku masih jauh banget, masih ada di dekat Heerenveen, masih di atas. Hari ini Kirana lagi les renang sama oma opa. Harusnya aku jemput ya, harusnya dia di drop di tempat kolam renang, di tempat les. Aku yang jemput gitu, tapi karena ini urusan ngecharge, aku bakal telat sampai rumah gitu ya, jadi nggak bisa jemput Kirana. Dan ini adalah charging point yang memang, jadi ada 2 jenis, ada satu charging point yang fast charger banget, yang fast charging banget, yang 10 menit aja udah penuh. Tapi yang ini kayaknya bukan yang fast charging, jadi aku agak nunggu lama nih, udah 15 menit tapi baru 70%. Harusnya
10 menit itu udah mau penuh biasanya ya. Kalau ada beberapa tipe colokan gitu, dan KWH-nya colokannya juga beda-beda teman-teman ya, dan tenaganya gitu. Kalau misalnya yang cepat banget itu cepat, yang ini cepet aja, nggak begitu cepet ya. Sebenarnya sih 15 menit 30 menit gitu ya, itu nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kamu mau ke toilet dulu terus beli apa jajan, sampai sini udah selesai gitu. Karena aku nungguin di sini nggak ngapa-ngapain sambil baca-baca email kerjaan, jadi kayaknya lama banget gitu. Tapi ini kayaknya udah mulai, ya udah 80%, jadi kayaknya udah cukup nih, aku kasih lihat ya. Tuh teman-teman ya, 80% dan ada 244 km lagi, dan aku sampai rumah sekitar 140 km, jadi aman lah, cukup. Nah di sini aku harus lepasin dulu kabelnya, aku kembaliin lagi. Itu kabel aku kembaliin lagi dan selesai. Itu bunyinya yang aku sekarang mau ngeberhentiin chargingnya. Sebenarnya ada di app, bisa pakai app, bisa pakai tab. Yang ini manual, aku pakai app. Oke, jalan lagi sekarang teman-teman. Udah cukup lah ya nge-charge-nya. Jadi aku sekarang lanjut jalan pulang. Sisa 128 km lagi sampai rumah. Jadi kira-kira jam 6 kurang 15 aku sampai rumah. Padahal tadinya tuh aku maunya di rumah jam 4 udah sampai harusnya. Tapi berhubung harus ngecas dulu, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya hari Kamis ya. Biasanya tuh aku hari Kamis tuh jadwal WFH jadi rumah. Tapi karena aku harus ke kantor udah rapat, jadi aku ke kantor hari ini. Dan kalau kamu nonton vlog aku sebelumnya, yang mau tahu kerjaan aku ini kantornya ada di mana-mana di Belanda. Jadi nggak ada satu kantor tetap gitu ya. Tapi aku lebih sering disebutnya jadi home base lah, base di rumah sebenarnya, cuma harus ke kantor kalau ada perlu gitu. Dan aku sih bikin pattern sendiri aja, bikin jadwal sendiri. Kalau aku kerja ke kantor Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis aku jadi rumah gitu. Kalaupun enggak, Kamis itu aku biasanya setengah hari di kantor, setengah hari di rumah gitu. Tapi emang nature of my work, kerjaannya ya diatur aja, nggak harus kaku gitu, harus gitu schedule-nya sama setiap hari. Tapi enggak, jadi kalau memang harus ke kantor, kalau misalnya enggak ya enggak. Tapi emang beberapa minggu ini aku sibuk banget, lagi sering ke kantor karena banyak acara. Karena biasanya gitu ya, ada masa-masanya Desember itu biasanya sepi karena ada Natal, tahun baru, orang pada liburan. Januari sibuk nih, Januari, Februari itu sibuk banget. Nah sekarang ini 2 derajat Celcius ya, di luar dingin banget sebenarnya, tapi ada matahari jadi enak gitu. Hangat kalau dalam ruangan, dalam mobil berkaca gini, rasanya jadi hangat. Dan ini tanggal berapa sekarang? 18 ya? Hari tanggal 18 Januari sudah teman-teman. Jadi aku seneng banget karena sebentar lagi kita akan ke Indonesia. Tanggal 2 Februari kita udah terbang ke Indonesia. Jadi masih ada 2 minggu lagi di Belanda, 2 minggu lagi kerja sebelum 3 minggu liburan. Ini udah ditunggu-tunggu banget nih sama aku, Ernest dan Kirana. Jadi semoga lancar ya, doain semuanya. Ini di Almere ya. Tuh mataharinya udah mau terbenam, jadi cantik banget pemandangan. Ini sebelah kiri kananku juga banyak banget tuh sampai depan. Angin. Masih ada sisa-sisa salju di mana? Di rumput. Baru ada berita di radio kalau ada kecelakaan di depan aku nih, jadi nanti akan macet, jadi sampai rumah bakal malam banget. Tapi tadi Ernest sudah telepon, jadi dia akan jemput Kirana dulu di rumah Oma Opa. Tapi aku selalu tenang sih, tuh ada Oma Opa Kirana kan ya, dia bukan di penitipan anak. Cuman aku jadi nggak sempet masak nih. Makanya kalau misalnya jam segini aku sampai rumah, berarti kan jam 6 kurang ya. Kirana itu biasanya makan jam setengah 6, 5, setengah 6 gitu, karena dia jam 7, setengah 8 tidur. Jadi kalau kayak gini, biasanya dia makan di rumah Oma Opa. Jadi kita antar jemput Kirana, terima beres ya, anaknya udah makan, tinggal dimandiin, terus dia bobo. Tadi ada telepon, dia udah di jalan, udah deket banget, deket rumah. Jadi kayaknya dia langsung jemput Kirana. Nanti kalau aku udah sampai rumah, Kirananya udah
mandi, biasanya udah Ernest mandiin. Kalau misalnya sempet dia masakin aku, kalau enggak aku bisa bikin sesuatu yang gampang, telur ceplok atau telur dadar gitu ya. Karena emang rencananya hari ini aku mau masak tadi di rumah, orang yang tadinya mau pulang cepet kan. Tapi nggak apa-apa, kita mah gampang ya. Kalau orang Indonesia mah nasi dikasih telur juga udah enak kan, pakai ketimun, sambelin deh. Terus kalau Ernest biasanya masak pasta biar gampang, karena semua juga suka ya pasta. Kalau mertuaku campur, kadang masak Indonesia, kadang masak masakan Belanda, kentang gitu ya. Dan ini hari Kamis sekarang, jadi aku udah tenang nih. Besok kan weekend buat aku, sekarang udah weekend, besok udah libur. Biasanya kalau Jumat itu aku nganterin Kirana les nari, anterin dia sekolah, jemput sekolah, les nari, aku grocery seperti biasa. Dan kalau ada jadwal ketemu ngopi sama teman-teman biasanya hari Jumat. Dan besok juga aku mau bersihin rumah, bersihin lantai atas ya, karena minggu lalu lantai bawah, sekarang lantai atas. Ya teman-teman, jadi sampai sini dulu ya vlog kali ini. Ini adalah gabungan dari beberapa vlog yang udah aku bikin atau video-video yang udah aku bikin sebelum hari ini. Kegiatan aku di hari biasa, bukan hari libur ya, di hari kerja. Jadi sampai sini dulu vlog kali ini. Makasih udah nonton vlog ini teman-teman ya. Buat yang nonton, kamu sudah menyumbangkan view. Dan penghasilan YouTube aku akan disumbangkan untuk membantu anak-anak di Palestina. Jadi kamu juga ikut membantu karena kamu nonton vlog ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu di vlog berikutnya.